kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwat fillah, negeri kita ini adalah negeri yang telah jatuh bangun sekurang-kurangnya lebih dari 75 tahun. Banyak teori telah diterapkan untuk negeri ini agar negeri ini sampai kepada kemakmuran. Silih berganti kekuasaan tidak juga mendatangkan kebaikan. Seandainya bergabung 1000 perguruan tinggi terbaik dunia sekalipun, plus puluhan bahkan ratusan ribu profesor dalam bidangnya masing-masing bersatu padu untuk memperbaiki peradaban yang dibangun di atas dasar kemanusiaan dengan akal manusia, maka sungguh 1000 universitas, beratus ribu profesor, tidak ada satupun yang berani menjamin negeri itu, kampung itu, peradaban itu menjadi peradaban yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demi Allah, tidak ada satupun yang bisa memberi waranti, jaminan. Dari sini kita jadi paham dan mengerti, untuk menjadi orang itu baik tidak ada korelasinya dengan pendidikan. Mestinya semakin tinggi pendidikan seseorang, perilakunya semakin baik. Semakin dia doktor, semakin dia profesor dalam bidangnya, mestinya semua yang berada di tangannya menjadi baik. Semakin banyak orang terdidik, mestinya semakin baik. Faktanya, pendidikan tak berkorelasi kepada kebaikan. Akhlak, adab, attitude, moral tidak berkorelasi kepada baik atau buruknya derajat akademik seseorang. Sebagai prolog, saya akan tambahkan dan saya akan kuncikan kepada perkara yang selalu dan pernah kita alami. Ana dan antum sekalian, wa antuna yuhani wa akhwat fillah, mungkin ada yang seusia dengan saya atau yang di atas saya. Setidak-tidaknya kalau seusia saya, maka akan jumpa pendidikan karakter dengan pola 50 jam kah? Pola penataran 100 jam kah? Pola penataran 500 jam, 350 jam, 500 jam, atau bahkan penataran atau diklat atau latihan atau workshop 1000 jam. Saya tak berani menyebutnya pola apakah itu, tapi tuan-tuan telah dan pernah mengalami. Mari kita tanya dalam bentangan sejarah, apakah dengan dilatih 1000 jam tersebut manusia tersebut jadi baik, menjadi santun, jujur, tidak korupsi? Apakah dengan pola pelatihan dan penataran 500 jam, 1000 jam atau 1 juta jam sekalipun manusia itu lalu menjadi paripurna, insan kamil, ahsanul khuluq? Al-jawab, tidak ada satupun yang bisa menjamin manusia itu jadi baik. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada seorang muslim dengan mengendarai mobil tiba-tiba makan bonbon, kulitnya seyogyanya akan dicampakkan di jalanan, tapi kemudian dia berpikir sungguh ini adalah sampah, dan adabnya seorang mukmin tak akan mau buang sampah meskipun tak ada yang lihat, maka kulit bonbon itu disimpan di kantongnya atau di mobilnya atau diletakkan di tempatnya sampai jumpa tong sampah. Mari kita renungkan, apakah seorang muslim yang mukmin ini tidak melakukan buang sampah saja kecil dikarenakan karena pelatihan itu, ataukah karena hidayah iman yang ada dalam hatinya? Al-jawab, karena hidayah iman yang ada dalam hatinya. Itulah sebabnya maka pemahaman kita tentang agama Allah itu tak berkorelasi dengan pendidikan. Ada profesor dan guru besar akhi melanglang buana bercerita tentang kebaikan peradaban, bukunya ribuan bahkan puluhan, bukunya ribuan, karyanya spektakuler.
Tetapi ketika Allah tak berikan hidayah pemahaman terhadap agama Allah yang mulia ini, demi Allah dia tidak akan paham meskipun muslim. Sebaliknya ada hamba Allah yang biasa-biasa saja, tidak berpendidikan, tidak juga orang dikenal, pekerjaannya hanya mungkin mengumpulkan sampah. Tetapi ketika Allah katakan qala Allah sami'na wa qala Rasulullah sami'na wa ata'na wa hadza ashabus sahabah wa qauli sahabah sami'na wa ata'na, ketika dibacakan qala Allah wa qala Rasulullah dan kehidupan para sahabat, dia renungkan, dia amati, dan dia katakan aku dengar dan aku amalkan, maka sungguh orang ini lebih mulia di mata Allah di dunia dan pasti lebih mulia di akhirat. Pasti kuburnya raudatin min riyadil jinan, taman di antara di taman di surga, dan pasti matinya husnul khatimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah perkara penting, bahwa agama Allah yang mulia itu turun dengan aturannya, dijalankan dengan aturannya. Syariat itu diatur oleh Allah dengan kehendaknya, dijalankannya pun dengan kehendaknya. Itulah sebabnya kalau seandainya ditatar, maaf, ada penatarannya, tonton tahulah penataran itu tidak memberikan jaminan, korupsi tetap berlaku, keburukan tetap dijalankan meskipun telah ditatar dengan pola beribu-ribu jam sekalipun. Di sini kita jadi mengerti dan paham, ketika aturan manusia yang akan ditegakkan untuk kebaikan manusia, sungguh kalaupun ada kebaikan hanya baik pada satu komunitas tertentu, tapi tentu tidak bisa dipakai di komunitas yang lain. Hukum Allah universal, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, tetap dalam kebaikan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan ini. Muqaddimah dalam pengantar ini adalah surah Al-Maidah ayat 3. Surat yang lazim sebagai penutup dari turunnya Al-Quran ketika Haji Wada. A'udzubillahi sami'ul alim minas syaitanir rajim. Antum sebahagian besar hafal. Al-yawma akmaltu lakum. Apalagi? Wa atmin. Lihat kalimatnya. Kalimatnya Allah awali dengan kalimat al-yawma. Saat ini, hari ini, akmaltu lakum dinukum kama la yukmilu. Isim tabdil untuk menjelaskan sempurna itu adalah akmal. Hasan baik, ahsan sangat baik. Baidun putih, abiyad sangat putih sekali. Jamil, ajmil cantik banget. At-tabdil, kama la yukmilu, akmil. Akmaltu lakum, aku telah amat sangat sempurnakan. Apakah yang telah amat sangat Allah sempurnakan? Dinukum. Lihat kalimatnya, sudah sempurna, tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya pada hukum Allah. Jangan cari-cari, jangan coba antum gunakan akal untuk menerjemahkan perkara yang Allah telah syariatkan. Demi Allah, kalau ada sesuatu yang halal di dunia ini, halalnya karena syariat Allah dan Rasulnya. Kalau ada sesuatu yang haram, haramnya karena syariat Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Jangan cari yang lain. Ketika antum cari yang lain, bukan kehormatan dalam sebuah peradaban, bukan kemuliaan dalam sebuah budaya, tapi justru kehinaan dan petaka. Kehinaan dan petaka, akhi. Oleh karena itu, dalam memahami hukum Allah, dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia adalah akmal tulakum dinukum. Dia yang menyempurnakan, perfect. Mau ngomong apa? Kita sudah bahas beberapa kali dalam kuliah subuh. Kuliah zuhur. Mau ngomong muamalah, mau ngomong siasah, mau ngomong pendidikan, mau ngomong ibadah, apalagi
Mau ngomong sosiologi, antropologi, mau ngomong geologi, mau ngomong astronomi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama Allah dan Allah telah terapkan secara perfect. Saya kasih contoh. Kalau seandainya seorang muslim mencari ke jalan lain dan dia pikir dengan jalannya, dia istihad dengan jalannya tanpa didasari dalil, baik, maka sungguh dia dapat kehinaan. Atau kalau tak kehinaan, dia tergolong yang rendah. Saya kasih contoh. Contoh sederhana yang antum bisa maklum. Misalkan saya dan antum safar ke Rokan Hulu, Pasir Pengarean, ya mungkin 2 atau 300 kilo ya, atau lebih. Ya safar, berangkat jam 10 pagi dari Pekanbaru, kira-kira jam 12 sampai di Bangkinang. Azan zuhur pun dikomandangkan di Islamic Center. Allahu Akbar dalam satu mobil. Kata teman-teman, Ustaz, sudah sampai waktu zuhur, ayo kita sholat berjamaah. Baiklah, kita turun, ambil wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, lalu tegakkanlah sholat berjamaah, lalu sholat zuhur berjamaah dan tutup dengan sholat rawatib ba'da zuhur. Selesai, teruskan perjalanan sampai kira-kira ujung Batu, barangkali asar pun sampai, kita pun sholat yang sama, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat rawatib, tegakkan sholat berjamaah, dan kita pun terus berjalan. Kelompok pertama. Kelompok kedua, Allah dan Rasulnya mensyariatkan safar itu ada dapat keringanan. Tegakkan keringanan, Anda mengikuti sunnah Rasul. Maka ketika jam 12 sampai di Kampar, mau ikut kaum muslimin sholat berjamaah boleh. Kalau tidak, di tepi jalan bersama kelompoknya satu mobil, tegakkan sholat zuhur 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar dengan jamak takdim, qasar jamak takdim. Tidak lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak lakukan sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah, tidak ikut jamaah besar di mana masjid penuh sesak. Sekarang mari kita tanya pada diri kita, manakah muslim yang paling abdol? Manakah yang paling abdol? Kelompok muslim pertama atau kelompok muslim kedua? Al-jawab? Aywa. Apalah salahnya Ustaz? Bukankah semakin banyak sholat sunnah semakin besar pahalanya? Sholat berjamaah semakin banyak. Dalam kelompok pertama, dia berkata menjaga sholat berjamaah adalah perbuatan yang baik termasuk safar. Oke, akhi, yang benar menurut sunnah adalah 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Abdul, lebih baik Nabi mengerjakan sebelum asar atau jamak takdim pada zuhur. Tidak sholat sunat tahiyatul masjid, tidak sholat sunat rawatib. Kalau jumpa kaum muslimin di masjid, alhamdulillah. Kalau tak jumpa dengan kelompoknya, mungkin di pinggir jalan. Akhi, lihat, kelompok pertama menyusahkan diri dengan memaksa-maksakan diri, mengejar-ngejar target agar bisa sholat berjamaah dengan berharap pahala lebih. Kelompok ini saya namakan muslim minimalis. Kenapa muslim minimalis Ustadz? Amal solehnya banyak, pahalanya minim. Kelompok kedua yang paham sunnah, yang mengerti sunnah, amalnya sedikit, pahalanya banyak, dia disebut muslim maksimalis. Antum mau pilih yang mana? Muslim minimalis atau muslim maksimalis? Mana yang lebih mudah? Mengikuti cara beragama sesuai akal atau sesuai sunnah? Al-jawab, sesuai sunnah. Tahukah kita bahwa hadis Bukhari, hadis Nasai, Ibnu Majah, semua hadis dalam kutubus sittah bahkan diungkapkan salat ketika safar dengan jamak
dan qasar dilakukan seperti mana yang persis Nabi lakukan, 2 rakaat. Sungguh dia dapat pahala safar, dia dapat pahala sholat sunat rawatib, dia dapat pahala sholat sunat tahiyatul masjid, dia dapat pahala kebaikan sholat berjamaah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini ilmu. Itulah yang membuat diri antum dan ana menjadi mulia karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Loh, apa salahnya Ustadz, wong saya mampu kok, tidak keberatan, ikhlas, ya nggak apa-apa. Anda muslim minimalis. Yang lain beramal dengan ilmu, dia muslim maksimalis. Nampaknya pemalas, tapi dia paham sunnah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu juga dalam mengelola negeri ini. Begitu juga dalam persoalan kehidupan kita. Saya kasih contoh kedua yang lebih gampang. Ada air minum 1 gelas. Antum buka di rumah antum, trek mau minum. Manakah yang lebih afdal? Bismillah. Ataukah Bismillahirrahmanirrahim? Manakah yang lebih afdal dalam sunnah mau minum? Dengan Bismillah tok atau Bismillahirrahmanirrahim? Mana yang lebih afdal? Bismillah. Kenapa antum lakukan hanya dengan Bismillah? Bakhil sekali. Bukankah dengan menambahkan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dapat kebaikan? Akal mengatakan, bukankah dengan menambahkan sifat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang lebih baik kita minum? Akal mengatakan, tapi dalil mengatakan Bismillah sesuai dengan hadis sahih Nabi, para sahabat. Apa tidak bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim? Abu Bakar apakah tidak pandai menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa tidak ditambahkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh tabi'in, oleh Hasan Basri, oleh Tawus, oleh yang lain? Karena mengikuti Nabi. Ya ikhwan, inilah pemahaman kita tentang ad-dinullah. Kita berhayal dapat kemuliaan. Kita berpikir kita benar. Apa salahnya mau nambah Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau memang tidak ada salahnya, teruskan saja setelah Ar-Rahmanir-Rahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kan lebih baik Ar-Rahmanir-Rahim, lebih baik Maliki Yaumiddin, lebih baik enggak? Mestinya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apakah jadi baik? Al-jawab tidak. Jadi mengada-ngada namanya. Itulah ad-din. Agama Allah sudah ada SOP-nya. Patron. Begitu, jangan dikotak-katik. Adapun hari ini antum mau pakai peci putih, peci merah, peci ungu, terserah antum. Mau pakai batik, mau pakai baju putih, terserah antum. Karena itu urusan ibahah yang boleh-boleh saja, mubah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terkadang kita bermimpi mendapatkan kemuliaan dengan menggunakan akal, tetapi kita lupa justru kehinaan yang kita dapatkan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Jangan panjang-panjangkan kajian ini. Sedikit saya berharap menusuk di hati saya, dan kita hari ini mulai berpikir, bertanya, menggunakan dalil dalam setiap ceruk kehidupan kita dalam beramal soleh. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan kepada kaum muslimin. Ana munajat kepada Allah, bermohon kepada Allah khusus untuk ana. Semoga Allah berikan kepada ana, anak cucu keturunan ana dan para istri ana diwafatkan dalam keadaan jihad. Semoga kepada kaum muslimin Allah berikan kebaikan, kemuliaan dalam hidup, keberkahan dalam umur, rezeki yang berlimpah halalan thayyiban, dan kemudian Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga negeri kita ini jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan pemimpin yang amanah, yang amin, yang jujur,
yang akan memberikan kebaikan kepada bangsa dan peradaban ini. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.